Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kustiawan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, saya akan sharing materi akuntansi perusahaan jasa. Di subjudul yaitu buku besar atau ledger. Proses pemindah bukuan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Nah, apa pengertian dari posting? Kita buka dulu. Nah, di sini kita lihat posting itu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit perkiraan dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit ke dalam sisi kredit perkiraan. Ya. Nama perkiraan yang diposting ke dalam buku besar harus sama dengan nama perkiraan yang ditulis dalam jurnal. Misalkan perkiraan kas, terus ada perkiraan piutang, perkiraan perlengkapan, perkiraan beban dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan yang ada di jurnal. Nah, apabila posting dilakukan secara manual, maka urut-urutannya sebagai berikut. Ya. 1. Tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam perkiraan yang bersangkutan. Cara mencatat tahun, bulan, dan tanggal itu sama dengan yang dilakukan dalam jurnal. Yang kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus ditulis dalam kolom referensi di perkiraan. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah menulis nomor perkiraan yang telah diposting pada kolom ref dalam jurnal. Nah, prosedur ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa jurnal itu telah diposting. Dan yang kedua, untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan perkiraan di buku besar. Nah, ini posting manual. Nah, apabila di perusahaan-perusahaan besar yang sudah postingnya secara otomatis dan terkomputerisasi, nah ini sudah tidak dilakukan karena sudah terdata di situ. Tinggal klik memasukkan kode-kode perkiraannya saja. Oke, baik, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini ada bentuk-bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu ada 3. Yang pertama adalah T-account atau yang biasanya disebut dengan model T ya. Di sini saya contohkan di buku besar kas saja ya. Nah, berarti di sini tanggal 7 ada pemasukan kas atau penambahan kas di tanggal 7. Terus juga tanggal 5 juga ada pemasukan kas. Nah, ini berarti di pemasukan itu atau penambahan atau kenaikan itu diisi di sebelah debit ya. Nah, ini debit di sebelah kiri. Ini totalnya ya. Total daripada debit ya. Nah, yang di kredit, nah ini pengeluaran. Misalkan tanggal 7 ada pengeluaran 10 juta, dari tanggal 3 ada pengeluaran 10 juta, tanggal 7 ada pengeluaran 11 juta, tanggal 20 ada pengeluaran 2.500.000, tanggal 21 ada pengeluaran lagi 2,7 juta, tanggal 22 ada pengeluaran lagi, dan total pengeluaran di kreditnya ada 38 juta. Maka di sini akan ketahuan saldonya 130 juta dikurangi 38 juta, jadi saldonya ada 92 juta, yaitu saldo kas. Nah, ini bentuk T-account ya. Selanjutnya di sini ada bentuk yang kedua, yaitu bentuk 2 kolom. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada di atasnya ini ada perkiraan kas ya. Nomor akunnya 111,
Nah, ini ada tanggal di sini, terus ada uraian. Nah, ini ada debit di sini. Berarti kalau debit penambahan atau pemasukan ya, ini debit. Nah, ini kolom yang kedua, di sini ada tanggal juga sama, ada uraian juga sama, tapi di sini di kredit, berarti kolom pengeluaran ya, atau kolom penurunan. Nah, contoh lihat di sini di Juli A ya, tanggalnya tidak disebutkan. Ini ada masukan modal ya, masukan modal 200 juta, ada pendapatan di D itu 75 juta, ada piutang ya, ada pembayaran piutang 11 juta. Jadi total dari debit ini adalah 218.500. Nah, sedangkan pengeluarannya adalah ini, ada sewa dibayar di muka, ada beban iklan, ada perlengkapan, ada asuransi dibayar di muka, ada beban transportasi, ada hutang, ada beban gaji, ada pride. Maka total pengeluarannya selama periode itu adalah 26.400. Nah, untuk mengetahui saldo kas pada periode akuntansi ini, berarti saldo debit yang 218 juta dikurangi saldo kredit 26.450. Nah, jadi saldo kasnya adalah 192.50 rupiah. Nah, itu contoh daripada buku besar yang 2 kolom. Oke, kita lihat lagi buku besar yang 4 kolom. Nah, yang 4 kolom di sini ya. Nah, ada tetap di atasnya ada kas ya. Saya contohkan kas saja. Di sini nanti contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini uraiannya semua disatukan di sini. Uraian pemasukan, uraian pengeluaran. Nah, tapi pembedanya di sini ya, di debit dan kreditnya. Nah, debit dan kreditnya. Dan di sini sudah ada saldonya, udah kelihatan ya, saldo debitnya dan juga kalau ada saldo kredit. Nah, udah langsung di sini mengurangi. Contoh misalkan Juli A ada pemasukan dari modal ke kas ya. Nah, sebesar 200 juta, maka saldonya pada tanggal Juli A ini adalah 200. Nah, di B itu ada pengeluaran ya, membayar sewa kantor dibayar di muka. Maka di sini dicatat di sebelah kredit. Nah, kredit dicatatnya, maka 200 juta ini akan dikurangi 15 juta. Jadi totalnya saldonya adalah 185 juta. Nah, ini adalah buku besar 4 kolom ya. Sebetulnya ini lebih mudah. Jadi saya mengambil contohnya yang 4 kolom di sini. Mengambil contoh ya, kita lihat ke slide berikutnya. Oke, nah saya mengambil contoh dari jurnal yang sudah di-share di video sebelumnya. Ya, sudah di-share di video sebelumnya jurnalnya ini. Nanti jurnal ini kita akan masukkan ke dalam buku besar, atau kita akan posting ke dalam buku besar ya, jurnal yang ada ini. Nah, seperti ini, misalkan ada Juli A, Juli B, sampai Juli P ya, akan diposting. Nah, untuk posting ke dalam buku besar, nah, sesuaikan dengan kelompok perkiraan ya. Nah, yang belum paham dengan kelompok perkiraan berarti harus melihat video sebelumnya. Nah, kelompok itu ada kelompok aktiva, kelompok kewajiban, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan juga kelompok beban. Nah, urutan-urutan memposting ke dalam buku besar harus sesuai dengan kelompok perkiraan supaya nanti bisa mempermudah untuk membuat neraca saldo. Ya, seperti itu. Nah, jadi cara untuk memposting ke dalam buku besar di sini, pertama berarti kita posting dulu perkiraan kas. Nah, semua yang ada hubungannya dengan kas di jurnal itu dimasukkan ke dalam buku besar kas. Nah, kita lihat di sini
ya ada kas di sini, di A ada kas, terus di B juga ada kas di sebelah kredit, C ada kas di sebelah kredit, di D ada kas di sebelah debit, di E ada kas di sebelah kredit, di F ada kas di sebelah kredit, nah, terus juga di J ada kas di sebelah kredit, di K ada kas di sebelah kredit, ya. Di M ada kas di sebelah kredit, di O ada kas di sebelah kredit, dan di P ada kas di sebelah debit. Nah, semua ini yang ada hubungan dengan kas kita masukkan ke dalam buku besar kas. Ya. Nah, posisi debit dan kreditnya kita lihat kasnya. Nah, berarti harus melihat posisi kas. Nah, posisi kasnya di sebelah debit nih 200 juta, maka masukkan ya. Yang kas 200 juta ini di sebelah debit ya di buku besar. Nah, misalkan contoh lagi di sini di B ini posisi kasnya sebelah kredit, maka di sini masukkan nominalnya di sebelah kredit. Maka nanti akan kelihatan saldo kas di debit akan dikurangi saldo kas di kredit ya. Nanti saldonya berapa. Nah, dan seterusnya sama ya. Berarti nanti perkiraan yang kedua adalah piutang. Kita cari piutang. Ini berarti piutang ini ada di H ya. Ada di H piutang ini. Terus juga ada di P piutang, terus di L juga ada piutang. Nah, yang piutang ini masukkan nanti ke perkiraan piutang atau buku besar piutang ya. Nah, posisinya sesuai dengan piutangnya ada di mana, ada di debit atau di kredit. Nah, kalau piutangnya di debit berarti nominalnya masukkan ke debit. Kalau piutang di kredit berarti nominalnya masukkan di kredit ya, sama seperti kas tadi dan seterusnya ya. Nah, berarti kita lihat buku besarnya ya, yang saya contohkan ini yang 4 kolom ini ya, dicontohkan 4 kolom. Nah, ini saya buat buku besar kas ya. Ini ada nomor perkiraannya satu-satu. Nah, ini uraiannya yang tadi saya jelaskan di awal yang dicontoh. Nah, tadi kan yang berhubungan dengan kas, ini berhubungan dengan kas. Nah, saya di uraiannya supaya mempermudah, jadi yang berlawanan dengan kas tadi apa? Ya, di sini modal berarti yang berlawanan tadi. Nah, tapi kita lihat saldo yang disimpan debit atau di kreditnya bukan kita lihat modalnya, tetapi kita lihat kasnya. Ya, kasnya tadi posisinya ada di sebelah debit, maka simpan di sebelah debit di sini. Berarti jadi kita sudah bisa membaca bahwa ada pemilik perusahaan menyimpan modalnya. Ketika menyimpan modalnya otomatis masuk di kas perusahaan. Jadi kas perusahaan bertambah ya sebesar 200 juta. Maka saldonya pun akan 200 juta. Nah, selanjutnya di sini ada beban sewa tadi yang berhubungan dengan kas ya, dibayar sewa di muka. Nah, dibayar sewa di muka, sewa kantor di muka. Ketika dibayar otomatis dia akan mengeluarkan kas. Berarti kasnya ada sebelah kredit, maka simpan di sini di sebelah kredit. Nah, jadi untuk melihat saldo ini yang 200 ini dikurangi 15 juta. Nah, jadi totalnya atau saldonya, saldo debitnya 185. Nah, yang kedua, di sini masih ada pengeluaran, yaitu membayar beban iklan. Nah, kalau membayar beban iklan otomatis akan mengeluarkan kas, maka kasnya akan keluar 600 ya, jadi maka saldo yang 185 ini akan dikurangi sama 600.000. Nah, jadi saldonya 184.000. Terus yang D di sini ada pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Nah, berarti ketika perusahaan mendapatkan pendapatan jasa, maka kasnya akan masuk di sebelah debit. Uangnya akan masuk ke kas. Nah, dicatat di sebelah debit. Ya, berarti penambahan. Ya, kenaikan kas di sini. Nah, di sebelah debit dan akan menambah yang 184 juta ya, ditambah ini saldonya ini 191.
Nah, begitu juga dengan pembelian perlengkapan, berarti mengeluarkan kas, asuransi dibayar di muka juga mengeluarkan kas, beban transportasi juga mengeluarkan kas, hutang usaha, pembayaran hutang di sini mengeluarkan kas, beban gaji juga mengeluarkan kas, dan pride juga mengeluarkan kas. Nah, di sini posisinya ada sebelah kredit, jadi mengurang, ya, mengurang kas, berarti mengurangi saldo kas. Dan yang terakhir ini ada piutang. Nah, berarti piutang ini ada pembayaran pendapatan yang dulu belum dibayar, sekarang dibayar, ya. Nah, maka di sini uangnya akan masuk ke kas. Nah, kasnya akan bertambah. Maka di sini saldo kas akhirnya adalah 192.500. Jadi saldo kasnya nanti akan dimasukkan ke dalam neraca saldo ini. Ya, itu untuk buku besar kas. Kita lanjut ke buku besar piutang. Nah, di awal saya sudah jelaskan yang berhubungan dengan piutang, maka masukkan di buku besar piutang. Nah, berarti kita lihat di sini ada pendapatan jasa, ya, sebesar 7.750.000. Ya, jangan lihat pendapatan jasanya karena pendapatan jasa itu dicatat sebelah kredit. Maka kita lihat piutangnya, posisi piutangnya. Nah, berarti posisi piutangnya ada di sebelah debit. Nah, dalam jurnalnya kan piutang pada pendapatan jasa. Nah, berarti masukkan nominalnya di sebelah debit, berarti menambah piutang. Nah, ini saldo piutang awal. Ya. Terus ada juga yang kedua, pendapatan jasa pada piutang pada pendapatan jasa itu di poin I. Nah, maka di sini bertambah sebesar 9 juta. Ya, poin I jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa. Jadi masukkan di sini keterangannya pendapatan jasa dari piutang, ya. Nah, 9 juta, maka bertambah pendapatannya 7.750 ditambah 9 juta, jadi saldonya 16.750. Nah, di poin N di sini ada pembayaran piutang. Nah, ketika ada pembayaran piutang, berarti pasti piutangnya pasti piutangnya berkurang. Uangnya yang ini masuk ke kas, ya. Nah, maka piutangnya di sini ada di sebelah kredit, jadi berkurang. Ya, 16 juta, tadinya punya piutang 16 juta, dibayar 11 juta, jadi sisa piutangnya tinggal 5.750.000 rupiah. Oke, nah ini saya belum jelaskan ya di ref ini. Ref ini nanti untuk mencatat halaman jurnal. Saya tidak isi karena cuman hanya satu halaman aja jurnalnya ya, tidak 2 halaman. Selanjutnya, buku besar perlengkapan atau perkiraan perlengkapan. Nah, saya kode perkiraannya 115 saya contohkan. Nah, semua yang ada hubungan dengan perlengkapan maka akan dimasukkan ke buku besar perlengkapan atau ke perkiraan perlengkapan. Nah, di sini contoh di poin E, di sini ada pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, maka ketika pembelian perlengkapan secara tunai, perusahaan akan mengeluarkan uang kas, maka saya kasih keterangannya kas dan akan menambah perlengkapan. Maka perlengkapannya akan bertambah. Saya di sebelah debit, ya. Nah, terus saldonya juga sebelah debit ini 2 juta. Nah, terus di poin I di sini ada pembelian perlengkapan juga, tetapi di sini secara kredit, maka dicatat sebagai hutang usaha. Ya. Nah, di sini keterangannya hutang usaha dan perlengkapannya juga bertambah. Di sebelah debit, ya, jadi 1.250.000. Nah, total perlengkapannya ditambahkan menjadi 3.750.000. Nah, terus di poin N di sini ada pemakaian perlengkapan. Ya, di jurnalnya di situ ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, maka kita lihat perlengkapannya posisinya di sebelah kredit. Ya, maka kita simpan di sebelah kredit. Nah, ini beban yang terpakai. Ya, perlengkapan yang terpakai di sini 2.850.000. Maka kita di keterangannya di sini kita catat beban perlengkapan. Jadi
saldo perlengkapannya 3.750.000 dikurangi perlengkapan yang terpakai atau beban perlengkapan besar 2.850.000. Jadi sisa perlengkapannya berarti 900.000 ya, sesuai dengan soal. Perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan adalah 900.000. Nah ini ya yang saya jelaskan di video awal, perlengkapannya tinggal 900.000 rupiah karena ada pemakaian perlengkapan besar 2.850.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka tadi sudah dicatat, sewa dibayar di muka itu di perkiraan kas ya, tapi untuk sewa itu sendiri kita catat di khusus perkiraan sewa dibayar di muka. Nah, posisi sewa dibayar di muka itu adalah di sebelah debit. Nah, simpan di sini debit dan saldonya pun sama 15 juta ya, hanya satu transaksi ya. Oke, selanjutnya di sini asuransi dibayar di muka juga sama, tadi sudah dicatat di kas ya, cuman ketika mencatat di kas ya mencatat kasnya, tapi untuk asuransinya kita di sini membuat buku besar baru ya, atau buku besar untuk asuransi dibayar di muka itu sendiri. Nah, maka di sini ada asuransi dibayar di muka pada poin F itu 2 juta di sebelah debit, maka kita simpan di sini di sebelah debit 2 juta. Saldonya pun 2. Nah, selanjutnya peralatan ini di awal ya sebagai modal peralatan, maka dicatat di sini keterangannya modal. Nah, sebesar 27 juta ya, dan saldonya 27 juta, dan ada juga pembelian peralatan secara kredit di poin A. Nah, maka di sini saya keterangan hutang usaha. Nah, peralatannya di sini 4 juta ya, bukan peralatannya 4 juta, ini membeli komputer kalau nggak salah ya. Nah, maka di sini saldo peralatannya 27 juta ditambah 4 juta, jadi 31 juta saldo peralatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada kendaraan yang dibeli, bukan yang dibeli ya, yang dikasihkan atau disimpan oleh pemilik perusahaan di perusahaan. Kendaraan ini sebesar 150 juta, senilai 150 juta. Maka saldo kendaraan ini ada 150 juta ya nilainya. Lanjut hutang usaha. Nah, hutang usaha ini di poin G. Nah, perusahaan membeli komputer atau peralatan ini ya. Nah, maka akan timbul hutang usaha di situ. Maka di jurnalnya adalah komputer atau peralatan pada hutang usaha. Nah, hutang usaha itu di sebelah kredit posisinya, maka simpan di sebelah kredit ya, dan saldonya pun disimpan di sebelah kredit ya. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian perlengkapan secara kredit, maka kasih keterangan di sininya uraiannya perlengkapan dan hutang usahanya pasti sebelah kredit, kita simpan hutang usahanya. Nah, jadi saldo hutang usaha itu 4 juta ditambah 1 juta 250, jadi saldonya 5.250.000 rupiah. Nah, pada poin K di sini ada pembayaran hutang ya, dibayar hutang sebesar 3.500.000, pasti ketika membayar hutang di sini akan mengeluarkan kas ya, maka dicatat di sini hutang usahanya di sebelah debit ya, pengurangan hutang usaha di sebelah debit. Nah, jadi saldonya 5.250.000 dikurangi 3.500.000 menjadi 1.750.000. Ini saldo hutang usaha berada di sebelah kredit. Nah, selanjutnya saldo modal ya, perkiraan modal atau buku besar modal. Saya kasih nomor 311. Nah, ini modal pertama itu kas yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan, yaitu di 2 juta di sebelah kredit ya, karena modalnya itu sebelah kredit kan, jurnalnya kas pada modal. Nah, jadi disimpan di sebelah kredit dan saldonya 2 juta. Dan juga
Di sini pemilik perusahaan menyerahkan peralatan ya 27 juta di sebelah kredit. Saldonya jadi 227 juta. 200 ditambah 27 juta ya. Dan juga menyerahkan kendaraan yang untuk modal sebesar 150 juta. Jadi saldonya 227 juta ditambah 150 juta. Jadi saldonya 370 juta rupiah. Nah, itu lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya di sini ada prime. Nah, Pripe ini pengambilan uang kas pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, Pripe ini ada di kelompok 3 sebetulnya ya, di kelompok modal. Saya akan berikan contoh kode perkiraannya diawali dengan 3 ya, 312. Nah, di sini ada satu transaksi untuk Pripe ya, pada poin O. Pripe-nya di sini akan disimpan di sebelah debit ya, karena dalam jurnalnya di situ Pripe pada kas ya, Pripe pada kas. Jadi ketika pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi dari kas, berarti kasnya nanti akan ada penurunan ya, atau berkurang kasnya. Berarti posisi kasnya sebelah kredit. Nah, di Pripe ini sebetulnya sudah ditulis di di perkiraan kas, tapi Pripe perkiraan kas ini di kredit ya, mengurangi karena dilihat kasnya bukan dilihat Pripe. Nah, saldonya berarti 1.500.000. Nah, selanjutnya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini semua yang ada hubungan dengan pendapatan jasa berarti dicatat di perkiraan pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini ada di kelompok 4, maka saya kasih kode di sini. Nomor kode perkiraannya adalah 411, diawali dengan 4 ya. Nah, ada 3 transaksi di pendapatan ini. Transaksi pertama di poin B, itu ada pendapatan yang uangnya langsung diterima secara tunai ya, masuk ke dalam kas perusahaan. Maka di sini di keterangannya kas, karena di jurnalnya di situ ada kas pada pendapatan ya. Nah, sesuai dengan karakteristik perkiraan bahwa pendapatan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit dan juga jurnalnya adalah kas pada pendapatan dan pendapatan kredit, maka nominalnya atau uangnya di sini dimasukkan ke dalam saldo kredit ya. Saldo kredit 7 juta. Nah, transaksi selanjutnya di poin H, di sini ada piutang. Nah, berarti di sini ada pendapatan ya, tetapi uangnya belum diterima ya. Ada penyelesaian pekerjaan tetapi uangnya belum diterima, maka dicatat sebagai piutang dan dicatat di dalam jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa. Nah, jadi pendapatan jasanya ada di sebelah kredit ya. Nah, 7.750.000, maka saldo yang ada di awal itu ditambahkan dengan pendapatan kedua 7.750.000, walaupun belum diterima uangnya tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan. Jadi saldo pendapatannya adalah 15.250.000. Nah, pada poin L di sini ya, ada penerimaan masih ada penyelesaian pekerjaan tetapi uangnya belum diterima, masih dikirim faktur tagihan ya. Faktur tagihan besar 9 juta. Nah, jadi pendapatan jasanya bertambah lagi saldonya dari 15 juta ditambah 9 juta, jadi saldonya 24.200. Kita lihat ya di neraca saldonya benar atau enggak. Nah, selanjutnya di sini ada beban iklan. Nah, beban iklan ini ada di kelompok 5 karena makanya saya kasih di sini nomor perkiraannya diawali dengan 5 sampai 1. Nah, ini ada satu transaksi ya, dibayar beban iklan untuk 1 bulan sebesar 600.000. Nah, jurnalnya adalah beban iklan pada kas, maka beban iklannya ada di sebelah debit, maka di sini masukkan saldonya di sebelah debit. Kita lanjut. Nah, ada beban transportasi. Nah, beban transportasi di sini ada satu transaksi ya, di dalam jurnalnya adalah beban transportasi pada kas, kasnya sebelah kredit, maka saya kasih
keterangan kas ya untuk beban transportasi. Beban transportasinya posisinya ada di sebelah debit, maka kita masukkan sebelah debit. Jadi semua beban di sini karena posisi beban itu di karakteristik perkiraan di posisi normalnya sebelah debit, maka masukkan semua di sebelah debit dan saldonya pun di sebelah debit ya. Nah, debit semua. Nah, di sini ada beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan. Nah, di sini ada 2.850 di sebelah debit. Nah, di situ kan ada tadi perkiraan perlengkapan. Nah, di dalam perkiraan perlengkapan, di situ perlengkapannya berkurang, ya posisinya di sebelah kredit. Nah, itu untuk pemakaian perlengkapannya. Nah, kalau di sini kita mencatat bebannya, jadi bebannya bertambah, saldonya juga 2.800. Nah, saldo-saldo ini nanti dari mulai saldo kas tadi di buku besar kas, buku besar piutang, buku besar perlengkapan, buku besar beban dibayar di muka, ada sewa dibayar muka, ada asuransi dibayar muka, ada beban peralatan, maaf ya, ada buku besar peralatan, ada buku besar perlengkapan. Nanti saldo-saldonya ini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, kita lihat di sini ada contoh dari neraca saldonya. Tabnya di sini ada ada judul ya, neraca saldo per 30 Juli 2001. Nah, semua saldo tadi dimasukkan ke neraca saldo. Ya. Semua saldo dari perkiraan tadi atau buku besar semua dimasukkan. Nah, ini nomor perkiraannya ya. Nomor perkiraan dari aktiva ini diawali dengan 1. Nah, sampai sini ya, sampai kendaraan ini diawali dengan 1 karena aktiva itu masuk ke kelompok 1. Nah, terus kelompok 2 di sini nomor perkiraan 211 ada hutang ya. Kebetulan di sini hutangnya cuma 1. Terus kelompok 3 di sini ya. 311 diawali dengan modal dan 312 itu lain. Nah, kelompok 4 juga 1 ada pendapatan jasa. Nah, kelompok 5 di sini ada 4, ada beban iklan, ada beban transportasi, ada beban gaji, ada beban perlengkapan. Nah, ini masuk ke kelompok 5. Nah, ini ya untuk memudahkan jadinya. Ya, jadi mudah nih. Tadi di perkiraannya atau di buku besarnya sesuai dengan kelompok perkiraan, jadi masukkan ke sini juga sesuai dengan kelompok perkiraan. Dan ini yang dimaksud dengan saldo normal ya, saldo normalnya. Kalau aktiva, saldo normalnya ada di sebelah debit. Ini semua di sebelah debit aktiva. Nah, hutang saldo normalnya atau kewajiban saldo normalnya ada di sebelah kredit, maka catat sebelah kredit ya. Terus modal juga saldo normalnya ada di sebelah kredit ya, dan sesuai dengan perkiraan tadi di buku besar ya. Di situ saldo aktiva semua ada di debit, saldo hutang ada di kredit, terus juga saldo modal juga ada di kredit. Praib, nah ini praib walaupun di kelompok 3 tapi praib ini ada di sebelah debit ya. Pendapatan ada di sebelah kredit dan semua beban itu ada di sebelah debit. Nah, ini totalnya ya, saldo-saldo yang ada di buku besar tadi. Nah, berarti total debit ini ada 403 juta dan juga kreditnya ada 403 juta. Jadi harus balance antara debit dan kredit. Nah, semua perkiraan yang ada di neraca saldo ini nanti kita akan buat ke dalam laporan keuangan. Ini sebetulnya ketika sudah kelompoknya tersusun, nah ini akan memudahkan untuk membuat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan pertama kita akan buat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi tentunya di situ ada pos pendapatan dan pos beban. Jadi ketika kita membuat laba rugi berarti kita cuman di pos 4 dan juga pos 5 atau kelompok 4 dan kelompok 5 yang ada ya. Nah, berarti pendapatan jasa nanti akan dikurangi dengan beban-beban yang ada. Nah, terus laporan keuangan yang kedua kita akan buat laporan beban modal atau ekuitas pemilih.
Nah, untuk membuat ekuitas pemilik, berarti di sini diperlukan kelompok 3. Di kelompok 3 ada modal awal, nah terus juga nanti ada price dan juga nanti hasil daripada laba atau rugi perusahaan. Nah, terus untuk membuat neraca berarti ini ya di kelompok 1 dan juga kelompok 2 dan kelompok 3 untuk membuat neraca. Nah, jadi ini mempermudah untuk membuat laporan keuangan ya. Kita lihat ya laporan keuangannya. Nah, kita membuat laporan laba rugi. Nah, tadi kan pendapatan itu ada 3 dan saldonya ada 24.250. Kita catat di sini pendapatan 1 7.500.000, pendapatan kedua 7.750.000, pendapatan ketiga itu ada 9 juta, jadi totalnya itu 24.250. Nah, sesuai dengan yang diperkiraan tadi atau di buku besar dan sesuai yang di laporan neraca saldo, sorry ya, sesuai dengan di neraca saldo kita lihat. Nah, ini 24.250 pendapatan. Oke. Nah, untuk laporan laba rugi ini posnya adalah pos pendapatan dikurangi beban operasi. Bebannya ada beban iklan 600.000, beban transportasi 500.000, beban gaji 450.000 dan beban perlengkapan 2.850. Jadi total bebannya di sini ada 4.400.000. Maka pendapatan dikurangi beban ini saldonya 19.850. Jadi nah, karena pendapatan ini lebih besar daripada beban, maka perusahaan laba. Nah, tapi laba ini sebelum pajak ya. Laba sebesar 19.800. Nah, ini contoh daripada laba rugi. Kita lanjut ke contoh laporan perubahan modal atau ekuitas pemilik ya. Nah, ini modal awalnya. Modal awal tadi dari modal kas ya, terusan perlengkapan, peralatan dan kendaraan itu modal awalnya ada 337 juta ya, sesuai dengan di neraca saldo. Ada laba yang didapatkan tadi di laporan laba rugi itu 19.850. Nah, laba ini dikurangi dulu dengan tipe ya, sebesar 1.500.000, jadi penambahan atas modalnya 18.500 ya. Dari 19.850 dikurangi 1.500.000 itu 18.500 itu sebagai penambahan atas modal, jadi modalnya naik ya. Nah, dari modal awal 370 juta menjadi 395 rupiah. Nah, modal akhir ini nanti akan terbawa ke laporan neraca. Kita lihat laporan neraca. Laporan neracanya. Nah, tadi ada kelompok 1 dan kelompok 2 juga kelompok 3 ya. Kelompok satunya di sini aktiva. Semua dimasukkan dari mulai saldo kas, saldo piutang, saldo perlengkapan, saldo sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, saldo peralatan, saldo kendaraan, maka totalnya adalah 397.100. Nah, terus di sini ada pasifa. Pasifa itu adalah hutang dan modal. Hutangnya tadi 1.750 dan modalnya modal akhir yang di laporan perubahan modal tadi di ekuitas pemilik adalah 395.310.000 rupiah. Maka total pasifanya adalah 390. Jadi balance ya, balance dengan total aktiva ya. Maka ini harus sama ya, harus sama, tidak boleh tidak sama ya. Nah, ini yang saya sampaikan untuk materi dari mulai buku besar ke neraca saldo
terus dibuatkan laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Ya, mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan nanti kedepannya saya akan membuat video tentang jurnal penyesuaian. Oke, untuk mengembangkan channel saya ini, ya tolong di komen, ya juga subscribe dan like. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.